Selanjutnya di sini masih ada al-hiwar ya, at-tadribat 'alal hiwar. Ya, badil bi dhamir ka au ki kama fil misal. Ya. Gantilah domir ka atau ki, gantilah domir ka atau ki seperti di contoh ini ya. Tadi ka atau ki tadi domir untuk menggantikan anta ya, anta dan anti. Kamu laki-laki dan kamu perempuan ya, fokus ke anta dan anti ya. Misal contoh Ahmad ya, ismi Nabil famas muka ya. Ini contohnya ya, ini Ahmad, nama saya Nabil, ini yang akan dijadikan jawaban ya. Famas muka, nah, maka siapa namamu? Namamu untuk laki-laki. Perhatikan ya, di sini yang di lawan bicaranya adalah si Ahmad ya, berarti menggunakan ka. Mas muka ismi Ahmad, nama saya Ahmad. Atau ada juga yang perempuan ya, Mas Muki ya, ini cluenya adalah Nabilah. Mas Muki, siapa namamu? Berarti kita menanya si Nabilah ini ya. Mas Muki, siapa namamu? Ini untuk anti ya. Ismi Nabilah, nama saya Nabilah. Sudah otomatis ini berarti muannas. Contoh pertama ya, ini sini ada Aisyah, namanya Aisyah, berarti kita tanya Mas Muki gitu ya. Mas Muki, karena dia yang kita tanya adalah perempuan, berarti Mas Muki, siapa namamu? Ismi Aisyah, nama saya Aisyah. Atau boleh juga pakai contoh yang di atas ya. Misalnya ismi Nafara gitu. Ismi Nafara, famas Muki, nama saya Nafara, maka nama kamu siapa gitu. Lalu ismi Aisyah, nama saya Aisyah. Selanjutnya ada Mahmud. Mahmud ini sudah pasti nama laki-laki ya. Nah, kita contoh. Misalnya yang menanya ini namanya siapa ya? Hadi gitu ya. Ismi Hadi. Famas muka ya. Kalau ini tadi pakai ki, kalau ini pakai ka, karena ini muannas dan ini mudzakkar. Ismi Hadi, famas muka, nama saya Hadi, maka nama kamu siapa gitu. Lalu dia menjawab, Ismi Mahmud, nama saya Mahmud. Boleh juga pakai yang bawah. Mas muka, siapa nama kamu? Ismi Mahmud ya. Jadi sangat mudah dipahami. Di sini ada badil bidomir hu atau ha kama fil misal. Gantilah dengan domir hu atau ha seperti di contoh ya. Hu ini menggantikan huwa, sedangkan ha menggantikan hiya. Dia laki-laki dan dia perempuan. Contohnya yaitu Aisyah dan Nabil ya. Hal ismuha Aisyah, apakah namanya Aisyah? Ya, ada yang bertanya nih. Hal ismuha Aisyah, apakah namanya Aisyah? Lalu jawabnya la. Kita ingat, jika ada pertanyaan tentang hal, maka jawabnya na'am atau la ya. Na'am atau la. Di sini kita perhatikan, apakah namanya Aisyah? Tidak, namanya Nabil ya. Apakah namanya Aisyah? Tidak, namanya Nabil. Nah, kalau na'am bagaimana? Hal ismuha Aisyah? Na'am ismuha ya, bukan ismuhu. Ismuha Aisyah. Karena di sini Nabil laki-laki, maka di sini hu. Ya, jelas ya. Di sini nomor 1 beri contoh. Ada namanya Faruk dan Yusuf, keduanya ini muzakkar ya. Maka contohnya adalah hal ismuhu Faruk. Hal ismuhu Faruk ya. Hal ismuhu Faruk. Jawabnya la. Ismuhu Yusuf.
sama-sama muzakkar, jadi tidak terlalu terlihat perbedaannya ya. Hal ismuhu Faruk? La ismuhu Yusuf. Bagaimana kalau jawabannya na'am? Hal ismuhu Faruk? Na'am ismi ya. Hal ismuhu Faruk? Apakah namanya Faruk? Na'am ismuhu. Ismuhu Faruk, namanya Faruk. Ya. Selanjutnya di sini ada sampai 10. Silahkan dikerjakan sendiri. Nah, di sini ada ajril hiwar amamal fasli kama yali bainat talibaini thumma baddil isma azam. Nabil bismika wa ismi sadiqika ma'a taghyiri ma yalzam. Ya, intinya kita di sini tugasnya adalah melakukan percakapan di bawah ini. Ya, melakukan percakapan di bawah ini, boleh mengganti namanya sesuai dengan nama kamu dan nama temanmu, ya. Mengganti profesinya, mengganti sesuai dengan keadaan kamu, ya. Nah, di sini ada sapaan ya dan jawabnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan wa sahlan ya akhi, ahlan bika. Nah, kalau temannya laki-laki ya akhi, kalau temannya perempuan berarti ahlan wa sahlan ya ukhti ya. Tadi udah kita pelajari ukhti ditambah ya mati di belakangnya, berarti saudara perempuan saya. Lalu jawabnya adalah ahlan bik. Mas muka ya, mas muka ini baris atas jika yang diajak bicara adalah laki-laki. Lalu mas muki dia akan baris bawah jika yang diajak bicara adalah perempuan. Ismi Nafis. Ya, di sini yang diajak bicara laki-laki ya, namanya Nafis. Nama saya Nafis. Kalau dia perempuan misalnya mas muka, siapa namamu? Ismi Nafara, nama saya Nafara. Wa anta masmuk, dan kamu siapa namamu gitu ya. Wa anta kalau laki-laki wa anti masmuki, atau wa anta masmuka gitu ya. Selanjutnya ismi Najibun. Ismi Najibun, nama saya sih Najib. Kalau nama kamu, kalau perempuan ismi Jamilah misalnya, atau ismi Maisyarah. Maisyarah nama perempuan ya, ismi Maisyarah gitu. Min aina anta, dari mana engkau gitu ya. Anta untuk muzakkar. Kita perhatikan lawan bicaranya ya, jenisnya muzakkar atau muannas. Nah, anta ini untuk muzakkar, min aina anta. Lalu bagaimana untuk muannas? Tinggal di baris bawah, min aina anti ya. Lalu ana min Surabaya. Ana min Surabaya, saya dari kota Surabaya. Wa min aina anta, dan dari mana kamu ya, berasal gitu, dan dari mana asalmu gitu ya. Anta masih untuk laki-laki, kalau untuk perempuan anti. Ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Hal anta talibun, apakah kamu seorang siswa? Kalau dia laki-laki lawan bicaranya hal anta talibun, kalau lawan bicaranya perempuan hal anti talibatun. Talibatun ya. Naam ya. Ana talibun, saya seorang siswa. Kalau laki-laki, kalau perempuan ana talibatun. Wa anta, dan kamu gitu ya. Dan kamu maksudnya kamu profesinya apa gitu, kerjaannya apa. Ini untuk laki-laki, sementara untuk perempuan harus berbaris bawah. Ana thalibun aidon, saya seorang siswa juga. Nah, kalau tadi laki-laki sekarang harus perempuannya gimana? Ana thalibatun ya. Ana thalibatun aidon, saya seorang siswi juga gitu ya. Kalau ana thalibatun wa anti ya. Ana thalibatun aidon, saya seorang siswi juga. Syukron, terima kasih. Afwan ya, sama-sama. Wa ila liqa ya, dan sampai jumpa lagi. Ma'assalamah. Nah, ini percakapan ini kamu kerjakan di depan kelas ya. Nama dan keadaan
boleh diganti sesuai dengan keadaan kamu. Selanjutnya di sini masih ada ya keterangan kata ganti milik. Tadi kata ganti milik namanya dhamir muttasil. Yang pertama ada namaku, ya, ismi, nama saya atau namaku. Tadi ditandai dengan adanya ya mati di akhir kata. Di sini ismu ana atau nama saya ya. Ini secara apa? Ismu ana, nama saya. Tidak perlu ismu ana karena ada penggantinya. Penggantinya adalah ya mati di akhir kata. Lalu untuk anta, ismu anta, nama kamu gitu ya. Ismu anta, nama kamu. Berarti tinggal ditambah ka di belakang kata berbaris atas. Berarti ismuka, namamu untuk laki-laki. Selanjutnya ismu anti, nama kamu untuk perempuan ya. Tinggal diganti barisnya aja. Ismuki berbaris dia, berbaris bawah. Ismu huwa, nama dia untuk laki-laki. Tinggal ditambah huruf H berbaris dhammah. Ismuhu ya. Ketentuannya kita lihat kalau untuk ana dia berbaris bawah. Sementara untuk yang lain ya, anta, anti, huwa, hiya dia kata sebelum kata ganti ya, huruf sebelum kata gantinya berbaris dhammah, didomahkan ya, baru dimasukkan kata ganti milik. Di sini ada ismuhia, namanya perempuan menjadi ismuha, tambahkannya huruf H berbaris atas ismuha. Misalnya benda lain ya, ini kan nama ismun ya. Misalnya benda lain kitabun ya. Kitabun untuk saya, kitabun ana, berarti kita gimana ya, kita buat kita. Nah, tadi di sini kitabun ana. Nah, untuk buku saya misalnya ya, berarti kitabun ana tadi ketentuannya adalah ditambah ya mati, berarti kitabi ya, ada ya matinya, berarti ini buku saya. Lalu misalnya buku kamu untuk laki-laki, berarti kita tinggal ditambah kaf berbaris atas, lalu huruf sebelumnya baris dhammah, kita buka. Lalu ini untuk perempuan ya, bukumu, buku kamu gitu ya, kita berbaris bawah ya, kita buki. Selanjutnya ada untuk dia laki-laki, bukunya gitu ya. Misalnya ini bukunya si Ahmad, ini bukunya, berarti kita buhu ya, jelas ya. Selanjutnya tinggal ditambahkan akhirnya saja ini, kita buha ya, gampang ya. Jadi bisa diterapkan memakai kata benda yang lainnya. Selanjutnya di sini ada yang kedua, kata tanya ma dan man, milik. Ya, kita lihat apa ini maksudnya. Ya, kegunaannya ma artinya apakah, sama-sama sama apakah. Ma artinya kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal ya. Ya. Di sini ada contohnya mas muka. Loh, kok mas muka kok nggak berakal ya? Nah, kita lihat mas muka yang ditanya ini nama, bukan orangnya ya. Siapa nama kamu ya? Bukan siapa kamu ya. Bukan siapa kamu gitu. Kalau kamu kan berarti orangnya. Ini kok ismuka itu kan namanya gitu. Siapa nama kamu berarti mas muka ya, memakai ma. Ismi Ali, mas muki ismi Khadijah. Ma hadza, apa itu? Hadza kitabun ya, hadza kitabun. Ma hadhihi mistorotun ya. Kita lihat di sini perbedaannya. Mas buka ya, kenapa dia pakai ma, padahal di sini kan
untuk orang yang berakal. Nah, di sini yang kita yang kita tanya kan namanya, bukan orangnya, bukan si alinya ini, tapi namanya gitu. Jadi pakai ma. Selanjutnya mahaza. Nah, kita lihat mahaza apa, bukan ya apa ini. Mahaza apa ini? Haza kitabun. Nah, ini baru ditanya dia langsung dia ditanya apa ini, benda yang tidak berakal ya. Kitabun ini buku. Hadhihi mistorotun. Nah, ini roll ya, penggaris. Ini kan tidak berakal, makanya dia memakai ma. Lalu di sini ada kata man, artinya siapa. Man ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Nah, ini untuk menanyakan manusia. Kita lihat contohnya, man anta, siapa kamu? Ana tolibun, saya seorang siswa. Man anti, siapa kamu? Ana mudarrisatun, saya seorang guru perempuan. Man hadza, ya. Man haza, siapa ini ya? Kita perhatikan sini beda ya. Man haza Ali. Man hadhihi Khadijah. Ya, kita lihat di sini. Bendanya di sini yang tidak berakal, makanya dia memakai ma, ya. Kalau di sini bendanya berakal ya, ini manusia. Jadi memakai man ya. Man hadza, man hadhihi. Kalau untuk benda yang tidak berakal, ma hadza, ma hadhihi. Ya, inilah perbedaannya. Cukup jelas ya. Lalu di sini ada apakah kamu tahu, hal na'lam, apakah kamu tahu, hal ta'lamu, apakah kamu tahu. Nah, untuk pertanyaan siapa namamu, maka kata tanya yang dipakai adalah ma ya, bukan man. Hal ini disebabkan yang ditanya adalah bukan orangnya, melainkan namanya, dan nama termasuk benda yang tidak berakal, sehingga bentuk kalimatnya adalah masmuka, bukan man ismuka. Hal ini akan menjadi lain ketika kita memasuki struktur bahasa Indonesia ya. Berbeda ya dengan struktur bahasa Indonesia. Kita lihat tadi ya, di sini pakai ma, masmuki, masmuka ya, karena yang ditanya ini bukan bendanya tetapi namanya. Sementara yang di sini mahaza apa ini kan langsung ditanya bendanya ya. Nah, ini makanya harus menempatkan pada kaidah yang tepat. Nah, selanjutnya ada untuk penggunaan kalimat tanya hal, jawaban hanya memakai dua kemungkinan, yaitu na'am dan la. Ya, udah kita bahas di pertemuan selanjutnya, juga udah kita bahas. Jika ada yang bertanya hal ya, pakai hal. Jawabnya ada dua, na'am atau la. Kita lihat di sini contohnya, hal anta muwazzaf ya. Hal anta muwazzaf, apakah engkau pegawai? Na'am ana muwazzaf, ya saya pegawai. Atau la ana mudarris. Nah, kalau ada kata la, tidak ya, bahwa kita tidak, bukan seperti yang dipertanyakan, harus ada keterangan lain yang menunjukkan bahwa kita bukan seperti itu gitu ya. Misalnya ini tadi, apakah kamu pegawai? Tidak, saya tidak pegawai, tapi saya mudaris, saya seorang guru gitu. Boleh juga pakai bal ya, la, koma, bal ya, akan tetapi gitu ya. Boleh juga la, bal, akan tetapi saya seorang guru. Apakah anda seorang pegawai? Tidak, akan tetapi saya seorang guru. Boleh. Selanjutnya di sini ada latihan lagi, tadribat alal tarkib ya, imla'il faragh bidomir mutasil. Di sini mengisi titik-titik dengan domir mutasil ya, dengan kata ganti milik yang tadi sudah kita pelajari tadi ini. Di sini kita lihat ada contohnya ya, isim ya, ismun. Di sini untuk ana dia pakai ismi, anta ismuka,
Anti ismuki, huwa ismuhu, hiya ismuha. Tadi udah kita pelajari ya. Ismu ana berarti ismi, ismu anta, ismuka, ismu anti, ismuki, ismu huwa, ismuhu, ismu hiya, ismuha. Kita lihat di sini supaya lebih jelas. Nah, di sini ada madrasah. Madrasatun artinya sekolah. Madrasatun ana berarti ana tadi ketentuannya apa? Memakai ya mati di akhir kata. Berarti sini madrasati ya. Selanjutnya untuk anta madrasatuka ditambah kaf ya. Di sini tambah ya mati, di sini tambah kaf berbaris atas. Untuk anti madrasatuki ya, madrasatuki untuk anti madrasatuki ya, kaf berbaris bawah. Ini nanti kalian tuliskan di sini. Jangan seperti ini ngisinya ya. Madrasati ya, madrasati. Lalu sini madrasatuka. Di sini madrasatuki. Ya, di sini madrasatuhu. Ya, di sini madrasatuha. Ya, gampang ya, tinggal mengubah akhir katanya aja. Sini ada khodimun. Khodimun artinya pembantu ya. Khodimun, kalau khodimun ana untuk kepemilikan saya berarti khodimi ya. Khodimi atau khodimuka, khodimuki, khodimuhu atau khodimuha. Nah, begitu juga selanjutnya. Saya rasa cukup jelas karena sudah kita ulang-ulang dari tadi ya. Selanjutnya sini ada ikhtaris sahih mimma bainal qausaini ya. Pilihlah kata yang tepat, kata yang paling tepat dari kata-kata berikut. Kita lihat ismuki ya. Ismuki ya ukhti, ismi qanitah. Ya, sini acuannya kita lihat. Ini yang pertama menanyakan nama dari seorang saudara perempuan ya. Ini nama ismuki ya. Berarti kita pakai apa tadi? Kalau menanyakan nama pakai ma. Masmuki ya ukhti, ismi qanitah ya. Sangat gampang sekali. Selanjutnya anta mudarrisun ya akhi. Naam ana mudarris. Ana mudarrisun. Nah, sini kalau kita nggak ngerti kita ingat aja tadi. Nah, ini kok ada naam ya. Nah, berarti kalau ada naam jawabannya pertanyaannya apa ya? Pertanyaan tadi aturnya seharusnya bukan ma, bukan man, tapi hal ya. Ingat ya, hal. Jika ada bertanya hal apakah, adakah, maka jawabnya dua, yaitu naam atau la. Ingat ya. Nah, itu dia acuannya. Ya, nomor selanjutnya silakan dikerjakan sendiri.